Mari mati. Setelah mendapat provokasi dan kecurigaan yang berulang-ulang dari oleh Kaizo. Walaupun temperamen Desta masih termasuk baik, tapi kalau sudah mau dipukul, dia akhirnya tidak bisa menahan dirinya lagi. Desta memiringkan kepalanya ke belakang dan dengan mudah menghindari serangan Kaizo. Sesudah itu, Desta langsung menamparkan wajahnya Kaizo dan membuatnya terjatuh ke lantai. Kamu berani memukulku, kamu tahu siapa aku? Kaizo bangkit dengan marah dan menunjuk ke Desta. Desta tidak memperdulikannya, hanya memelototinya dengan dingin. Jika Kaizo masih saja tidak tahu diri dan masih terus menantangnya, Desta tidak akan sungkan lagi. Kaizo sangat marah dan dia sudah bersiap untuk duel dengan Desta. Piero langsung menengahi dan berdiri di antara mereka. Kaizo, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jangan ikut campur urusanku lagi, kalau tidak, jangan salahkan aku karena akan bersikap kasar kepadamu. Ketika melihat Piero benar-benar sudah marah, wajah Kaizo menjadi sangat tidak enak dan malu. Kaizo mendengus dingin dan menatap Desta dengan dingin, hati-hati ya kamu, lihat saja nanti, masalah kita belum selesai. Selain itu, jika sampai aku dengar kalau kamu mengambil keuntungan dengan alasan mau menyembuhkan penyakit Piero, aku tidak akan pernah mengampuni kamu. Sesudah itu, Kaizo mengayunkan lengannya dan meninggalkan tempat itu. Tuan Desta, aku sangat menyesali hal ini. Kaizo sebenarnya sedang mengejar aku tidak ada rencana untuk membawanya ke sini. Waktu aku keluar rumah, kebetulan ketemu dia. Kaizo memaksa mau ikut ke sini, aku tidak bisa menolaknya. Piero menatap Desta dengan rasa bersalah dan meminta maaf. Desta melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tenang. Tidak masalah, aku hanya mau menyembuhkan kamu, dan aku tidak punya maksud lain. Kamu harus jelas dan sadar diri, aku harus mengklarifikasi hal ini. Kaizo ini siapa sebenarnya, apa latar belakangnya, kenapa kamu tidak mampu menolak dia, dia seharusnya bukan orang biasa. Desta melihat ke arah kepergian Kaizo dan memikirkan hal ini. Kaizo adalah tuan muda keluarga Zou yang merupakan keluarga terbesar di kota Binhai. Kota Binhai adalah kota pantai, kami yang berbisnis perhiasan transnasional pasti memiliki hubungan bisnis dengan keluarga-keluarga besar yang berada di sepanjang pantai. Piero sambil mengikuti Desta ke kantornya sambil menjelaskan. Kaizo bertemu aku di sebuah kegiatan pertemuan antar keluarga dan sejak saat itu sudah mulai mengejar aku, tetapi dia memiliki reputasi yang sangat buruk. Katanya dia telah melukai banyak wanita dan selalu bergantung pada ayahnya untuk menyelesaikan semua masalahnya. Bagaimana aku bisa menyukai pria seperti itu, tapi kerjasama antara kedua keluarga masih ada. Tentu saja, aku tidak bisa menolaknya secara langsung. Aku mengerti, Desta mengangguk dan menunjukkan ekspresi pengertian. Namun, Kaizo terlalu sombong. Tidak peduli apa posisi dia di kota Binhai. Ketika dia datang ke distrik Jingan, itu adalah wilayahnya Desta. Sekuat apapun kamu di wilayah sendiri, kamu tidak akan bisa mengalahkan dan menekan tiran lokal. Berani sekali Kaizo tunjuk-tunjuk mukanya. Memasuki kantor, Pamanding telah pergi. Desta langsung membawa Piero ke kamar istirahatnya. Kamar itu adalah tempat Desta biasanya beristirahat. Dekorasinya sangat bergaya dan mempunyai ciri khas sendiri. Pada pandangan pertama, itu tidak berbeda dari kamar tidur, memberi orang perasaan yang sangat nyaman. Nona Piero, kamar mandinya ada di sana, kamu bersihkan diri dulu. Jubah mandi bersih ada di lemari, Desta menunjuk ke arah kamar mandi. Piero mengangguk dan ketika hendak memasuki kamar mandi. Dia berbalik dan berkata, Tuan Desta, kamu cukup panggil nama aku saja, aneh saja mendengar kamu memanggil aku dengan sebutan Nona. Ya, kamu juga bisa memanggilku dengan nama saja, keluarga kita juga sudah mulai bekerja sama secara resmi. Tidak baik juga menyebut nama dengan sebutan begitu asing, Desta mengangguk dan berkata. Piero mengerutkan bibir merahnya dengan lembut dan memutar pinggangnya seperti ular air menuju ke kamar mandi. Karena hanya membersihkan diri, Piero dalam waktu singkat sudah keluar dari kamar mandi. Ketika Piero keluar, gaun hitam panjangnya telah dilepas. Piero hanya ditutupi jubah mandi putih, kulit putihnya seputih salju di gunung salju. Wajah cantiknya memerah, matanya tertutup kabut, seolah menyembunyikan genangan air di musim semi, dan sedikit beriak. Desta berdiri di samping tempat tidur, ketika melihat ke belakang, dia langsung memalingkan wajahnya.
Karena Desta memang hanya mau memeriksa keadaan tubuh dan mendiagnosis penyakit anehnya Piero, pikiran Desta saat ini sangat murni, tidak ada pikiran negatif lainnya. Merasakan Desta sangat canggung, Piero menjadi lebih santai, tetapi juga timbul rasa penyesalan yang tak bisa dijelaskan. Dengan cepat menyingkirkan pikiran aneh itu, Piero dengan cepat berjalan ke samping tempat tidur, mengikuti arahan Desta dan berbaring di tempat tidur. Desta perlahan-lahan menarik jubah mandinya sampai ke pinggangnya. Karena posisi Piero sedang berbaring tengkurap, Desta tidak bisa melihat pemandangan yang indah kecuali punggung yang halus. Namun demikian, pria pada umumnya tidak akan dapat tahan melihat pemandangan seperti itu, karena godaan tubuh Piero terlalu kuat. Meskipun ekspresi Desta terlihat tidak acuh, tapi dia telah melafalkan metode Wing Chun berulang-ulang dalam hatinya. Kalau tidak, Desta mungkin membuat malu dirinya sendiri. Desta mengeluarkan jarum akupuntur yang telah disiapkan dari tadi. Desta memilih 6 jarum yang paling panjang dan tipis. Setelah mendesinfeksi dengan lampu alkohol, sesudah itu, Desta mulai berkonsentrasi penuh pada jarum dan menusuk ke 6 kunci titik fatal di punggung Piero dalam urutan yang sangat aneh. Tetapi jika ada orang yang mengetahui akupuntur dan moksibusi hadir di sana, pengamatan yang cermat pasti akan menemukan bahwa lokasi tusuk jarum Desta bukanlah benar-benar pada titik fatal, tetapi 6 titik akupuntur lainnya dengan sedikit penyimpangan dari titik fatal. Titik acupoints ini tidak dalam sistem acupoint manusia yang biasa dikenal orang. Tetapi acupoints terkait baru akan muncul di sekitar titik fatal hanya setelah yang bersangkutan menderita penyakit tertentu. Ibaratnya setelah digigit ular berbisa, setelah berjalan 7 langkah, harus langsung ada penangkal racun. Sesudah Desta menusuk jarum ke titik itu, jika Piero memang menderita penyakit yang seperti dia duga, akan muncul totem setan yang mengerikan di punggungnya. Jika Piero tidak menderita penyakit yang Desta pikir, tidak akan ada reaksi. Dengan kata lain, tindakan Desta kali ini sebenarnya mengandung pertaruhan. Jika Piero tidak menderita penyakit ini, tidak akan ada acupoint terkait di punggungnya. Meskipun 6 jarum yang ditusuk Desta tidak akan merusak tubuh manusia, itu akan membawa rasa sakit yang sangat kuat karena dekat dengan titik fatal. Benar saja, Desta baru saja menyelesaikan tusukan 6 jarum. Tubuh halus Piero langsung gemetar hebat, wajah cantiknya yang terkubur di bantal tiba-tiba berubah pucat pasi, dan keringat dingin keluar dengan deras. Dapat dibayangkan bahwa Piero sedang menahan rasa sakit yang luar biasa saat ini, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Kegigihan ini membuat Desta salut dan kagum. Setelah beberapa menit, di sekitar tusukan 6 buah jarum tersebut, tiba-tiba muncul sebuah wajah setan yang hitam. Desta membeku sejenak, sesudah itu langsung mengambil ponsel dan memotret gambar tersebut, dan kemudian semua jarum tersebut segera ditarik. Setelah jarum terakhir ditarik, badan Piero langsung lemas di tempat tidur dan hampir tak sadarkan diri, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, seperti barusan baru saja merangkak keluar dari air. Desta, apakah kamu sudah berhasil diagnosis? Piero megap-megap dan bertanya dengan susah payah. Desta mengerutkan kening dan menyerahkan ponselnya, lihat ini. Piero mengambil alih ponsel Desta, ketika melihat wajah hantu di punggungnya, tiba-tiba muncul kepanikan di wajahnya yang cantik. Apa ini? Selama ini, Piero tidak tahu ada beginian di punggungnya, dia juga tidak melihatnya ketika mandi. Karena khawatir, Piero tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh punggungnya, tetapi lupa bahwa dia sedang tidak mengenakan pakaian. Dengan mengangkat tangannya, sosok tubuh bagian depannya langsung terpapar di hadapan Desta. Desta juga secara tidak sadar menatap tubuhnya, dan ketika Piero sadar, Desta segera memalingkan wajahnya dan pura-pura batuk beberapa kali. Jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang mengerikan, itu hanya semacam hal yang konkret saja. Desta memaksa dirinya untuk lebih tenang dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Piero menutupi bagian atas tubuhnya dengan kedua tangan, dan wajahnya yang merah tampak seperti apel yang matang. Hal konkret apa? Ini seperti mengambil kertas tes untuk mengukur pH suatu cairan. Warna yang keluar adalah representasi konkret dari nilai pH. Desta memikirkannya dan memberikan contoh sederhana. Aku sebelumnya hanya melihat wajahmu, hanya bisa menebak secara umum tentang penyakitmu, tapi aku waktu itu tidak yakin.
Setelah aku memberikan diagnosis dengan suntikan kali ini, aku sudah dapat memastikan penyakit apa yang kamu derita. Wajah Desta menjadi serius dan berkata perlahan. Penyakit apa? Piero bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Piero menahan penderitaan yang sangat lama karena siksaan penyakit itu. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada dokter yang dapat mendeteksi penyakit apa yang dia derita, bahkan beberapa dokter di tingkat nasional juga tidak berdaya. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu apa penyakitnya, apalagi mengobatinya. Desta berkata, penyakit kamu ini, sebenarnya secara tegas, seharusnya disebut sejenis racun. Jika aku tidak salah tebak, ketika kamu masih sangat muda, kamu pasti pernah tinggal di tempat yang sangat kotor, dan tinggal cukup lama di sana. Mendengar ini, wajah Piero tiba-tiba berubah. Desta tidak salah, ketika dia masih sangat muda, orang tuanya membawanya dan saudaranya yang bernama Matteo untuk bepergian. Tetapi mereka berempat disergap oleh musuh, dan orang tuanya meninggal. Para pengawal yang mendampingi mereka, demi melindungi keselamatan mereka, para pengawal menyembunyikan mereka yang masih berusia belia di bawah mayat beberapa pengawal. Saat itu, bulan Juni, periode terpanas tahun itu, mayat pengawal itu dengan cepat menjadi bau di bawah sinar matahari, dan ada juga lendir menjijikan yang mengalir keluar dan menetes ke seluruh tubuh mereka. Untuk melindungi Matteo, Piero menyembunyikan Matteo di bawah tubuhnya, sementara dia menahan lendir itu dengan tubuhnya. Kemudian, dukungan keluarga Dong akhirnya tiba, tetapi musuh sudah pergi. Setelah melalui pencarian, pengawal keluarga Dong akhirnya menemukan Piero dan adik laki-lakinya Matteo di bawah tumpukan mayat yang sudah busuk dan bau. Pada saat itu, dalam proses menghindari pengejaran dan pembunuhan, tubuh Piero sudah penuh dengan luka. Setelah terkontaminasi dengan lendir, luka itu mulai meradang. Meskipun punggungnya sudah sembuh, sejak saat itu, tubuh Piero terasa sakit hampir setiap bulan. Bahkan obat penghilang rasa sakit yang paling mahal di dunia tidak bisa menahan rasa sakit itu. Jika minum pil tidur dan tertidur lebih awal, tetap saja akan terbangun oleh rasa sakit itu. Selama bertahun-tahun berlalu, Piero mampu bertahan dan tidak pernah terpikir untuk bunuh diri. Dapat dilihat mentalnya yang sangat kuat dibandingkan orang biasa, bahkan lebih kuat berkali-kali lipat. Desta, sebenarnya ini penyakit apa, tidak, racun apa? Kembali dari lamunannya, Piero bertanya. Desta memikirkannya dan berkata, tidak tahu apakah kamu pernah mendengar serangga sakrum? Sakrum. Piero tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Piero tahu bahwa tubuh manusia memiliki tulang yang disebut sakrum, tetapi apa ada juga sejenis serangga yang disebut sakrum, apa itu? Desta tidak terkejut. Karena serangga semacam ini sangat langka, Desta hanya melihat catatan serangga semacam ini ketika dia membaca sebuah buku kuno yang compang camping di tumpukan buku dalam kamar baca Edward. Bentuk serangga ini sangat mirip dengan sakrum pada tulang belakang tubuh manusia, sehingga memiliki nama yang sama. Apalagi serangga jenis ini tidak sekadar hanya sekedar mirip, bentuknya juga sangat keras, seperti tulang, sehingga nama sakrum memang sangat cocok. Serangga jenis ini tidak memiliki rentang aktivitas, kalau mau menyebut tempat aktivitas serangga ini, yaitu, di mana ada banyak mayat. Selain itu, mayat-mayat ini harus memenuhi dua kondisi. Yang pertama adalah masih segar, lebih disukai yang baru saja mati, dan kondisi kedua adalah mayat yang semakin busuk, semakin menarik serangga ini datang. Namun sebenarnya, segar dan busuk sebenarnya adalah sepasang antonim. Jika bukan karena lingkungan khusus, fenomena ini tidak akan muncul, dan sakrum tidak akan muncul. Sialnya, Piero bersembunyi di bawah mayat untuk bertahan hidup. Para pengawal, yang baru saja meninggal, dengan cepat bau dan membusuk di bawah sinar matahari. Secara kebetulan, menarik sakrum untuk datang. Tubuh Piero juga terkontaminasi dengan lendir itu, sehingga sakrum secara keliru berpikir bahwa Piero juga mayat, dan akhirnya meninggalkan racun, sakrum, yang langka di tubuhnya. Setelah mengetahui konteksnya, Piero tidak terlalu senang. Ternyata apa yang membuatnya begitu sengsara selama ini adalah sejenis racun. Padahal dia sudah mengunjungi dokter terkenal di mana-mana, dia mencoba semua jenis perawatan, tetapi tidak pernah ada efeknya. Bagaimana cara mengobatinya? Piero bertanya dengan cemas.
Aku belum tahu tentang ini, aku harus kembali ke seorang teman lama untuk melihat-lihat buku kunonya. Pada waktu itu, aku hanya melihat tentang racun itu dan merasa tertarik, namun, waktu itu aku tidak terlalu serius membaca metode penyembuhan di bagian belakang buku. Desta merasa kecolongan, waktu itu, ketika dia melihat tentang racun ini, dia berpikir bahwa kemungkinan manusia bisa ada serangga semacam ini di sakrum terlalu rendah. Pada dasarnya, tidak ada yang akan diracuni oleh racun semacam ini, jadi dia tidak melihatnya lebih lanjut lagi. Ternyata Desta benar-benar bertemu dengan orang yang mendapat racun itu, ini benar-benar takdir. Piero tidak merasa kecewa. Setelah bertahun-tahun, dia sudah sangat kecewa. Selain itu, Desta tidak mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menyembuhkannya, dia hanya harus melihat-lihat buku kuno. Ini adalah berita bagus untuknya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di rumah. Mengetahui bahwa dia masih bisa diselamatkan, kabut yang telah menghantui pikiran Piero selama bertahun-tahun akhirnya menghilang, dan senyumnya menjadi lebih alami. Desta mengangguk dan berbalik badan dengan spontan. Piero juga tidak menunda-nunda, langsung pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian, dan berjalan keluar dengan langkah santai. Setelah menatap Desta sekilas, entah kenapa Piero terpikir ketika dia mengangkat tangannya tadi. Secara tidak sengaja memperlihatkan bagian tubuhnya, pada saat itu Desta juga tanpa sadar melihatnya, pemandangan tersebut dia masih ingat dengan jelas. Benar-benar tak berdaya. Orang lain juga tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Apakah dia harus mengambil inisiatif untuk menyerahkan tubuhnya? Tidak tahu apakah Desta akan merasa dia tadi itu sengaja memperlihatkan tubuhnya. Sambil memikirkan hal-hal itu di hatinya, Piero mengikuti langkah Desta, wajahnya yang cantik terlihat masih memerah, menggigit bibirnya, dan matanya beriak dengan air, sangat menarik kalau dilihat orang. Ketika mereka berjalan keluar dari kamar istirahat secara bergantian, mereka tiba-tiba melihat Matteo dan Kaizo sudah menunggu di dalam kantor Desta. Ketika mereka melihat penampilan Piero yang sangat cantik dan malu-malu, secara tidak sadar mereka berpikir telah terjadi sesuatu antara Piero dan Desta. Mata Matteo terlihat dingin, dan dia menatap Desta dengan ganas. Kaizo lebih emosi, dia langsung meraih asbak di sampingnya dan melemparkannya ke Desta. Apa yang kalian lakukan? Piero kaget dan langsung berteriak. Tapi Kaizo sudah sangat marah sampai kehilangan akal sehatnya, dia sudah tidak mau tahu lagi, bergegas menerjang ke arah Desta sambil berteriak dengan marah. Matteo terlihat lebih tenang. Meskipun wajah kakak perempuannya cerah dan menarik, gerakan tubuhnya terlihat relatif nyaman, tidak seperti penampilan orang yang barusan dilecehkan. Apakah tidak terjadi apa-apa pada mereka? Tepat ketika Matteo masih ragu, Kaizo sudah di depan Desta, melompat dan menendang. Kamu lagi? Desta mengerutkan kening. Pertama, dia menghancurkan asbak yang terbang ke arahnya, kemudian dia meraih pergelangan kaki Kaizo dengan sangat tepat waktu. Tidak memberinya kesempatan untuk melawan, satu tendangan dan satu bantingan. Buk! Kaizo seperti sekarung penuh gumpalan kapas yang terbanting ke lantai oleh Desta. Suara jeritan terdengar sangat memilukan keluar dari mulutnya, Kaizo merasa semua tulangnya sepertinya sudah patah. Tetapi wanita yang dia cintai ada di depannya. Meskipun Kaizo hampir menangis karena kesakitan, tapi dia masih tidak mau menyerah begitu saja. Dia kembali bersiap untuk melawan, Desta kali ini menarik dan langsung mengayunkan tubuhnya. Kamu, lepaskan aku. Kaizo menjerit. Desta seperti orang yang tuli, mengayunkan pria itu 2 putaran dan langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga. Kali ini, Kaizo seperti katak yang ditabrak mobil yang melaju di jalan. Dia menabrak dinding dengan kuat sehingga seluruh dinding kantor penuh dengan retakan karena tabrakan itu. Waduh! Kali ini, Matteo yang bisa berkarakter sangat tenang, tidak bisa menahan kagetnya dan berteriak. Matteo menatap Desta dengan tatapan aneh, seolah-olah dia baru pertama kalinya melihatnya. Desta tidak memandangnya, tetapi berkata dengan dingin kepada Kaizo yang tidak bisa turun di dinding.
Jika kamu bikin ulah lagi, aku tidak peduli kamu itu tuan muda keluarga Zhou, jangan coba-coba menantang kesabaranku. Sesudah itu, Desta langsung meninggalkan kantor. Ada pengawalnya Desta yang sedang menunggu di luar pintu. Di bawah instruksinya, mereka segera masuk dan menarik Kaizo dari dinding, membawanya turun dan langsung melemparkannya ke tong sampah. Piero berjalan mendekati Matteo, wajah cantiknya menunduk dan berkata dengan dingin, "Siapa yang memintamu untuk datang?" Matteo menjawab dengan muka bersalah dan suara rendah. "Kaizo turun dan mencari aku di bawah. Katanya dia khawatir kalau Desta mempunyai niat buruk dengan kamu. Aku pikir itu cukup masuk akal, jadi aku ikut dia ke sini untuk melihat apa yang akan terjadi." "Apa yang Kaizo katakan masuk akal bagimu, tetapi kamu tidak percaya apa yang aku katakan?" Piero hampir muntah darah. "Kakak, aku bukannya tidak percaya padamu." Matteo tampak tak berdaya, dia memandang sekeliling dengan hati-hati dan berkata, "Aku secara khusus meminta seseorang untuk memeriksa informasi terperinci dari Desta. Katanya dia hanya menantu keluarga Chen yang kecil di distrik Jing'an. Aku tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa tahu-tahu menjadi pemilik muda gedung Sky." "Terus kenapa?" Piero melotot. "Banyak keluarga besar di dunia sangat ketat dalam memilih keturunan mereka. Ini hanya ujian paling sederhana untuk membiarkan mereka menyembunyikan identitas asli mereka dan menjadi menantu di keluarga biasa. Ini tidak heran kok." "Ya, itu mungkin penjelasan yang masuk akal. Latar belakang Desta ini memang sangat kuat, terus kenapa dia bisa memiliki keterampilan medis yang begitu hebat?" Matteo masih tidak puas dan tidak bisa terima. Piero menghela nafas, dia menatap adik laki-lakinya dan berkata tanpa daya, "Matteo, aku tidak tahu mengapa kamu memiliki prasangka buruk terhadap Tuan Desta, tetapi jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, manfaat apa yang bisa dia dapatkan jika dia menipu aku? Kita semuanya berbisnis. Pikirkan segalanya dulu. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Kamu bilang aku sangat cantik, dia membohongiku untuk menjebakku. Pernahkah kamu bertemu wanita di sekitar Desta? Mana yang lebih buruk dariku, Nona Citra, Nona Vero? Sekarang kamu telah terprovokasi, dan kamu memiliki kesan buruk pada Tuan Desta, itu sebabnya kamu selalu mencari kesalahannya dan tidak berpikir logis." Dimarahi oleh Piero, Matteo merasa terinspirasi dan sadar. Matteo berdiri di tempat dan berpikir keras dan merasa apa yang dikatakan Piero tampaknya memang benar. Ketika Desta membantu menyembuhkan penyakitnya Piero, dia bisa mendapatkan jalinan persahabatan yang lebih kuat dengan keluarga Dong, sehingga kerjasama kedua keluarga di masa depan akan lebih komprehensif dan stabil. Ini adalah keuntungan dari itu. Adapun mengapa Desta mempunyai keterampilan medis, apakah ini penting? Apakah harus menggali rincian orang lain dengan begitu detail untuk bekerja sama? Jika kamu begitu takut sama ini dan itu, sebaiknya kamu berhenti berbisnis dan pulang untuk bertani saja. Aku mengerti, aku seperti kerasukan dan kayak orang gila. Matteo berkata dengan ekspresi malu. Piero menghela nafas lega dan berkata, "Baguslah kalau sudah tahu salah, kamu harus menjaga jarak dengan Kaizo, benar-benar tidak pantas kalau dekat dengannya. Kerjasama antara keluarga kita dengan mereka akan berakhir cepat atau lambat, jangan ditipu olehnya." Mendengar ini, Matteo langsung mengangguk. Di sisi lain, Desta sudah meninggalkan gedung Sky dan segera pergi ke bekas kediaman Edward yang dulu. Rumah tua Edward terletak di lereng bukit Gunung Fujina. Kondisinya sangat bobrok dan tidak terawat. Apalagi sekarang Edward sedang keluar bepergian, dan kondisi bangunan rumah itu sudah sangat tidak stabil, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Setelah tiba, Desta mendorong membuka pintu rumah dengan tenang dan pergi ke ruang rahasia tempat buku-buku kuno disimpan. Di seluruh rumah ini, hanya ruang rahasia ini satu-satunya tempat yang masih terlindungi dari angin dan hujan, karena ada banyak buku medis kuno yang penting dan beberapa mitos serta legenda kuno. Dulu Desta suka kesini pada saat ada banyak waktu, dia bisa di sini selama seharian, sekarang kembali ke sini, merasa ada yang berbeda. Lemari penyimpanan buku tentang serangga sakrum masih ada di sana, tetapi bukunya sudah hilang. Apakah Edward yang membawanya pergi? Desta kaget dan bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya tidak. Terakhir kali bertemu dengan Edward,
Waktu itu karena mau menyembuhkan putri kecil keluarga Zeng, pada saat itu, Edward menghafal beberapa ramuan pengobatan, membawa sekeranjang bahan obat dan tas jarum. Edward seharusnya sudah pernah membaca berkali-kali buku serangga sakrum ini, tidak ada alasan untuk membawanya pergi. Apakah dia meninggalkannya di tempat lain setelah membacanya? Desta masih merasa ragu dalam hati, dan mulai mencari di tempat lain dengan hati-hati, hasilnya sama, tidak ada. Tepat ketika dia sedang bingung, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di luar. Desta bergegas keluar dan melihat sosok merah menghilang di sudut. Desta bergegas maju, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa. Embusan angin harum menerpa wajahnya. Lengannya Desta menyilang dan menangkis apa yang akan muncul di depannya, tetapi dia malah dipukul mundur oleh sebuah kekuatan besar. Lengannya mati rasa, dan tubuhnya mundur beberapa langkah baru berhenti. Pada saat ini, Desta sangat terkejut. Karena sejak dia berhasil mengumpulkan tenaga dalamnya, sangat sedikit orang yang bisa memukul mundur dia dari depan. Apalagi kekuatan semacam ini, hampir membuatnya tidak bisa menangkis. Siapa orang ini? Tapi sebelum Desta sempat bertindak lanjut, pihak lain sudah meluncurkan serangan baru. Desta merasa agak sulit menangkis serangan bertubi-tubi ini, dia meletakkan sikunya untuk memblokir serangan lutut yang kuat dari lawan. Desta mengambil kesempatan untuk keluar dari ruangan dan ke area terbuka di luar. Baru pada saat inilah Desta memiliki kesempatan untuk melihat siapa yang memukulinya. Ternyata seorang wanita muda berpakaian merah dengan sutra hijau seperti air terjun dan wajahnya cantik dan indah seperti bunga. Tetapi saat ini, wanita itu sedang melototinya, seolah-olah dia sedang melihat musuh yang telah membunuh ayahnya. Desta tersenyum ringan, berkata, "Tunggu sebentar, jangan serang lagi, apakah kita kenal satu sama lain?" Wanita itu tidak berbicara, hanya menatap Desta dengan dingin. "Jika kita tidak saling mengenal, kita bisa saling mengenal lebih dulu. Tidak perlu saling bertarung dan membunuh begitu muncul. Tidak baik menyakiti sebuah nilai persahabatan." Desta diam-diam meremas lengannya dan menyeringai. "Siapa kamu? Ini adalah rumah master aku. Mengapa kamu begitu akrab dengan keadaan rumah ini?" Wanita itu menatap Desta dengan waspada. "Master?" Desta kaget dan berkata, "Apakah kamu muridnya Edward?" "Sejak kapan orang tua itu menerima murid?" Sejak Desta pergi ke keluarga Chen untuk menjadi menantu di sana, dia sering datang ke sini ketika dia ada waktu, belum pernah melihat Edward menerima murid dan apalagi yang secantik ini. Orang tua ini ibaratnya muka orang tapi berhati binatang, dia sudah diam-diam melakukan banyak hal kotor yang tidak Desta ketahui. Siapa itu Edward? Namun, begitu Desta selesai berbicara, wanita itu mengerutkan kening dan bertanya. Sekarang Desta bahkan lebih bingung. Karena dia ternyata tidak tahu Edward, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ini adalah rumah masternya, dan dia tidak membiarkannya masuk untuk mencari sesuatu. Bukankah ini lucu? Edward adalah pemilik rumah ini, aku temannya, aku datang ke sini untuk mengambil barang. Desta memikirkannya, tetapi masih merasa bahwa dia memiliki kewajiban untuk menjelaskan dengan jelas. Jika hanya karena perbedaan sebutan yang mengarah pada kesalahpahaman antara kedua belah pihak, bukankah itu ibaratnya seharusnya saling kenal tapi malah saling bertarung karena salah paham? Edward apa? Aku sudah bilang, ini adalah rumah master aku, bukan Edward. Jika kamu menerobos masuk lagi, aku tidak akan sungkan lagi. Namun, wanita itu tampaknya sudah tidak sabar, berkata dengan dingin, dan bersiap untuk melangkah masuk ke rumah. Kali ini, Desta benar-benar bingung. Namun, Desta tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berdiri di halaman dan dengan hati-hati mengamati seluruh rumah. Dia menemukan bahwa meskipun rumahnya sudah tua, banyak tempat yang rusak yang telah diperbaiki. Jika rumah itu awalnya tidak terawat, kalau sekarang ditinggal orang juga tidak masalah. Ketika Desta tadi datang, dia hanya memikirkan tentang buku serangga sakrum. Dia tidak mengamati rumah ini dengan cermat. Dia pikir bahwa rumah ini sudah lama tidak ada yang tinggal lagi. Ngomong-ngomong, aku masih memiliki benda ini. Tiba-tiba, Desta ada ide, teringat ponselnya, ada foto Edward.
Ketika mereka bergabung dan bekerja bersama untuk menyembuhkan putri kecil keluarga Zheng di rumah sakit. Kepala rumah sakit sangat terkesan dengan keterampilan medisnya dan memaksa mengambil foto bersama. Edward, pada saat itu, foto diambil dengan ponsel Desta. Karena Desta jarang mengambil foto dengan kamera ponselnya, dia sudah lama melupakannya. Dia tidak menyangka akan ada kesempatan untuk menggunakan foto itu sekarang. Setelah itu, Desta segera mengeluarkan foto dan melangkah ke depan pintu rumah. Begitu Desta menginjak tangga, wanita berbaju merah itu tiba-tiba muncul dari balik pintu. Dua jari tangannya yang putih yang disertai dengan kekuatan tenaga dalam menunjuk tepat di tengah alis Desta. Kalau Desta selangkah lebih maju lagi, kepalanya akan bolong. "Nona cantik, lihat pria di foto ini, apakah itu mastermu?" Desta tidak berani bertindak gegabah, dia dengan cepat mengangkat ponselnya. Wanita berbaju merah itu sedikit terkejut, dia mengambil ponsel Desta dan melihatnya, tetapi sambil mendengus dingin, dia langsung melemparkan kembali ponsel Desta. "Kamu salah orang, tidak ada master aku dalam foto itu. Jika kamu tetap tidak mau pergi, jangan salahkan aku bertindak lebih jauh." Desta menyambut ponselnya dengan tergesa-gesa, lalu berkata dengan suara keras, "Kamu tahu sopan santun tidak? Ini adalah rumah temanku, kalau tidak, bagaimana aku bisa begitu akrab dengan tata letak di sini? Jika kamu mengatakan bahwa temanku bukan mastermu, lalu siapa kamu dan siapa mastermu? Bagaimana kamu bisa menempati rumah orang lain? Dan bilang ini adalah rumah kalian, para bandit dalam masyarakat zaman dulu tidak arogan seperti kalian. Kamu, siapa yang kamu sebut bandit?" Wanita itu sudah bersiap masuk ke kamar. Ketika dia mendengar ini, dia berhenti dan menatap Desta dengan marah. "Jangan salah paham, aku tidak bilang kamu bandit, bandit malahan berkali-kali lipat lebih baik dari kalian." Desta mencibir dan menyindir tanpa merasa sungkan. Kata-kata Desta sebenarnya ada benarnya juga, para bandit dan perampok zaman dulu mengambil tanah dan merebut para wanita, setidaknya berani mengakui bahwa mereka yang melakukannya. Wanita berbaju merah itu malah bersenang-senang di sini. Dia dan masternya menempati rumah Edward, tetapi dia masih berani untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat mereka dan memintanya untuk pergi. Atas dasar apa? Kamu tidak bersungguh-sungguh. Wanita berbaju merah menjadi lebih marah dan bergegas mendekat lagi untuk bertarung dengan Desta. Kali ini tempat pertarungan berada di lapangan terbuka. Desta sudah membuat persiapan terlebih dahulu, meski kekuatannya Desta masih sedikit di bawah wanita itu, tapi tidak akan membuatnya kesulitan seperti sebelumnya. Keduanya saling memukul dengan tangan dan kaki, dan membuat ledakan udara di sana. Beberapa rak buah di halaman rumah langsung hancur berantakan. Desta memandangi buah-buah yang hancur di tanah. Hatinya ikut merasa sakit. Wanita tak tahu diri ini, bertindak tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Wanita ini pasti tidak pernah hidup susah, tidak pernah mengalami hari-hari yang susah tanpa makanan. Sebelumnya, Desta adalah menantu keluarga Chen. Dia kadang-kadang disiksa dengan tidak diberi makanan. Buah-buahan ini bisa menyelamatkan nyawa. Ketika mereka berdua sedang bertarung dengan sengit, rumah di sana sudah hampir roboh. Seorang pria parubaya beruban dan berjanggut putih membawa satu kotak obat terlihat datang dari kejauhan. Begitu kakinya menghentak ke tanah, dia langsung bisa melompat sampai ke dinding. Ketika dia melihat situasi di halaman rumah, dia langsung berteriak, "Kalian semua, hentikan!" Kemudian, dia melompat lagi, langsung sampai di tengah-tengah Desta dan wanita yang berbaju merah itu. Dia hanya mengulurkan tangannya dengan santai dan menghentikan Desta dan wanita berbaju merah itu. "Master." Begitu wanita berbaju merah melihat pria itu, dia segera menyapa. Desta juga melangkah mundur dan menatap murid dan masternya dengan kewaspadaan. Ketika pria ini datang, Desta tidak melihat gerakan apapun, juga begitu gampang menghentikan mereka. Dapat dilihat bahwa kekuatan pria ini jauh di atas dirinya. Ini lebih kacau, muridnya saja Desta tidak mampu kalahkan, ditambah dengan masternya lagi. Jika mereka bersama-sama melawan Desta, maka Desta mungkin hanya bisa melarikan diri. Namun, pria parubaya itu tidak melawan Desta, hanya berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke rumahku dan membuat masalah?" Desta awalnya ingin pergi. Ketika dia mendengar ini, emosinya langsung memuncak. "Kalian berdua ya, master dan murid, bisa lebih tahu diri apa tidak?
Aku sudah bilang ini adalah rumah Edward, kalian sudah menyerobot, kenapa kalian gak mengakui saja, tetapi malah mengatakan ini adalah tempat kalian? Yah, kalau begitu, aku akan taruhan sama kalian hari ini. Kalian bilang ini adalah rumah kalian. Mari kita lihat apakah kalian lebih akrab dengan tempat ini. Atau aku yang lebih akrab dengan tempat ini.